Biarlah hati kami terus terarah kepadamu Tuhan. Sejak kami melangkahkan kaki kami dari rumah kami masing-masing menuju ke tempat ini, hati kami terus terarah kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mengagungkan Tuhan, hati kami terarah kepadamu ya Tuhan. Ketika sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah hati kami bukan hanya terarah, tetapi hati kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Adakah di antara rekan-rekan di sini yang masih remaja? Kalau masih remaja, ada ruang khusus untuk kita, ada ibadah khusus untuk kita. Ada yang masih remaja? Atau kita semua berjiwa muda? Jadi sudah lewat masa remaja, tetapi kita adalah orang-orang yang berjiwa muda, yang terus ingin melakukan sebuah penyembahan, yang ingin terus melakukan sebuah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang tema ini, yaitu menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas. Dan kita akan mendasari itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kehidupan, maka ada momen-momen di mana kita mengadakan sebuah perayaan. Siapa di sini yang sedang ulang tahun? Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada ya? Nah, kalau kita punya teman, kita punya keluarga, atau kita punya kenalan yang berulang tahun, maka biasanya yang kita lakukan adalah ketika kita diundang, dan kemudian yang kita lakukan adalah kita berpikir, kira-kira kita bawa kado apa kepada orang yang ulang tahun. Ketika kita berpikir tentang kado apa yang kita bawa kepada orang ulang tahun, maka besarnya kado, kualitasnya kado, atau harganya kado berkaitan dengan relasi kita dengan orang itu. Kalau misalkan orang yang ulang tahun adalah bos kita, pimpinan kita, maka kita akan siapkan yang terbaik untuk dia, supaya apa? Ketika dia terima, dia buka kado itu dan dia berkata, wow, dia notice bahwa kado itu dari kita. Atau mungkin orang yang ulang tahun itu adalah orang tua kita. Kita tahu kesukaannya, kita tahu apa yang dia maui, kita tahu apa yang dia butuhkan, sehingga kita memberikan kado itu. Tetapi mungkin orang itu adalah orang yang kita sama sekali nggak kenal. Tetapi kemudian dia berulang tahun dan seadanya kita kasih. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kualitas dari kado yang kita berikan bergantung kepada hubungan kita dengan orang yang berulang tahun itu. Ketika kita melihat akan apa yang menjadi tema kita hari ini, kita bertanya seperti ini. Kenapa sih saya ini harus menyembah? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, kenapa saya ini harus menyembah dan kenapa saya harus melayani Tuhan? Maka kalau kita tanya kepada Rasul Paulus, kenapa saya ini, anak-anak Tuhan, harus menyembah Tuhan? Maka kalau kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, maka Paulus jelaskan kenapa kita harus menyembah, kenapa kita harus melayani Tuhan. Maka Paulus katakan, karena semua manusia itu berdosa dan butuh keselamatan itu. Paulus ingatkan kita tentang peristiwa status kita, status kemanusiaan kita yang sudah berdosa, status kemanusiaan kita yang butuh keselamatan itu. Yang bisa kita lihat di dalam Roma pasal pertama, sampai dengan Roma pasal yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus membenarkan kita. Kita sebagai orang yang berdosa, yang butuh keselamatan, yang hidup. Tetapi kemudian kita tahu ketika kita hidup nanti, ketika kita sudah selesai dari dunia ini, maka kita menuju kemana? Penghukuman yang kekal itu. Tetapi kemudian Roma 4 ayat yang ke-8 sampai pasal yang ke-8, maka di sana Paulus mengajarkan Tuhan Yesus membenarkan kita dan menjadikan kita anak Allah.
status orang berdosa, status yang butuh keselamatan, dan status itu diberikan oleh Kristus. Dia yang membenarkan kita, menjadikan kita anak Allah. Kemudian, di dalam pasal 9 sampai pasal yang ke-11, maka Allah itu setia pada janjinya, menyatakan keselamatan itu dalam Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11, itu rangkaian yang disampaikan oleh Paulus, baru dia masuk di dalam pasal yang ke-12. Ketika Paulus katakan karena itu, sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah pengikat dari keberdosaan manusia, karya keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kemudian apa yang manusia lakukan, orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, yang telah diselamatkan, apa tindakannya. Sehingga dikatakan di sana ini sebagai sebuah respon. Kalau kita lihat ketika Paulus katakan karena itu, maka sebagai sebuah respon syukur karena telah diselamatkan, bukan sebagai upaya untuk diselamatkan. Jadi kalau kita tanya, kenapa sih saya harus beribadah? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu, Tim Keller berkata gini, keselamatan Allah itu tidak datang sebagai respon atas perubahan hidup. Tetapi perubahan hidup datang sebagai respon atas keselamatan yang ditawarkan sebagai anugerah yang cuma-cuma. Jadi kalau kita ditanya, kenapa saya harus beribadah? Kenapa saya harus menyembah Tuhan? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Maka Paulus katakan, karena kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu, kemudian Agustinus berkata seperti ini, kasih Allah adalah kasih yang bebas. Allah mengasihi bukan karena nilai dalam diri manusia, melainkan karena Allah adalah kasih, dan salib itu adalah puncak pewahyuan daripada kasih Allah itu. Sehingga ketika kita bertanya, kenapa kita harus menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas, melayani, menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas terjadi karena kita telah menerima status baru itu, yaitu anak Allah. Jadi kalau ditanya, kalau saya bukan anak Allah, bisakah saya menyembah dengan hati? Bisakah saya melayani dengan kualitas? Enggak bisa. Kenapa? Kalau kita bukan anak Allah, kalau status kita masih orang berdosa, kita masih mati di hadapan Tuhan, dan orang yang mati di hadapan Tuhan tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, selain layak untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kalau kita bertanya, Muse, kenapa saya harus menyembah dengan hati? Kenapa ketika kita terlibat dalam pelayanan, saya harus melayani dengan kualitas? Karena kamu anak Tuhan. Jawabannya sedasar itu. Karena kamu anak Tuhan. Kalau anak kita tanya sama kita, Pak, kenapa saya harus peduli dengan rumah kita? Kenapa saya harus bebersih rumah kita? Kenapa saya harus bebenah rumah kita? Kenapa saya harus ketika bangun tidur, saya harus rapikan kamar saya? Kita cuma jawab satu. Karena kamu anakku. Kalau kamu bukan anakku, kamu tamu, kamu gak harus lakukan itu. Kalau kamu bukan anakku, kamu musuhku, kamu gak harus lakukan itu. Tetapi karena kamu anakku, rumah ini milik kita. Karena itu kamu melayani, melakukan pelayanan itu. Karena kamu anakku. Kemudian Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini, maka Paulus berkata gini, karena itu aku menasihatkan kamu. Kata menasihatkan di sana Paulus menggunakan kata parakaleo, dekat, di samping, memanggil. Ketika gambaran Paulus katakan aku menasihatkan kamu, Paulus akan berkata gini, aku memanggil kamu untuk datang dekat. Paulus sedang mengundang jemaat Tuhan untuk dekat dengan, bukan hanya Paulus, untuk dekat dengan Allah dan mendorong hidup mereka, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Meresponi sebagai sebuah respon dari keselamatan dari Allah di dalam keseluruhan hidup kita. Sehingga Paulus katakan gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah.
Bapak Ibu, menjadi menarik ketika Paulus katakan persembahan yang hidup, persembahan yang bernafas, persembahan yang aktif. Ketika kita bicara tentang persembahan pada perjanjian lama, orang Israel itu ketika membawa persembahan kurban di hadapan Tuhan, mereka bawa persembahan kurban yang hidup. Ketika mereka bawa domba itu, maka mereka membawa domba yang hidup. Bukan hanya domba yang hidup, tetapi domba yang tidak bercacat. Domba yang harus diperiksa dulu layak atau tidak domba itu dipersembahkan. Domba yang dibawa kepada imam, dan imam itu akan periksa domba ini layak untuk dipersembahkan atau tidak. Dikatakan di sana, Paulus katakan kamu mempersembahkan sebagai sebuah persembahan yang hidup itu, yang bernafas itu, yang aktif itu, yang dipersembahkan dalam seluruh hidup ibadah kita. Jadi dengan kata lain, kita, ketika kita beribadah, ketika kita melayani keseluruhan kehidupan kita, kita arahkan kepada Tuhan. Kita fokuskan kepada Tuhan. Bukan hanya hidup, tetapi dikatakan di sana kudus. Hidup yang dipisahkan dari pola dunia untuk diarahkan kepada Tuhan. Berkenan. Hidup, kudus, berkenan. Berkenan bicara tentang menyenangkan. Diterima oleh Allah karena sangat memuaskan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan ini adalah sebuah ibadah yang sejati. Sebuah pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Yaitu kurios itu. Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, perjanjian lama mengingatkan kita apa sih penyembahan atau ibadah itu. Maka menggambarkan tentang bersujud itu. Membungkukkan diri, sujud menyembah. Pertanyaan adalah, apakah kita sungguh-sungguh ketika beribadah kepada Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kita memiliki ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tim Keller pernah mengingatkan dalam sebuah penyataannya, dia berkata gini, kata menyembah, worship itu. Jadi kita sudah nyanyi, kami ingin menyembah. Pertanyaan adalah, apa sih menyembah itu? Maka Tim Keller katakan, kata menyembah berarti kita memberikan nilai tertinggi kepada pribadi yang kita sembah. Apapun yang paling kita hargai, apapun yang paling kita cintai, apapun yang menjadi sumber keberartian dan rasa aman terbesar kita, itulah yang sebenarnya sedang kita sembah. Jadi kalau ditanya, apakah orang percaya pasti seluruh hidupnya pasti menyembah Tuhan? Tanya dulu, dia nilai tertingginya dia kasih kepada siapa? Kalau nilai tertingginya dia kasih bukan pada Tuhan, maka ketika dia menyembah Tuhan, dia sedang tidak menyembah Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi. Apa yang menjadi nilai tertinggi di dalam hidup kita? Hobi kita, karir kita, bisa menjadikan kita memberikan nilai tertinggi itu. Dan itulah worship tertinggi kita. Dan bukan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kalau kita berkata, Tuhan, aku ingin menyembah Engkau. Kemudian Tuhan tanya, betulkah? Betulkah aku nilai pribadi yang tertinggi dalam hidupmu? Atau mungkin yang lain? Bapak Ibu, suatu hari Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu tahu cerita itu? Abraham disuruh, Ishak itu sudah dinantikan bertahun-tahun. Abraham yang sudah tua, istrinya yang sudah tua, sangat tidak mungkin untuk punya anak. Tetapi Tuhan berkata, pasti punya anak. Tetapi kemudian Abraham punya anak, diberi nama Ishak itu. Suatu hari, anak yang sangat dia sayangi, anak yang sangat dia pedulikan, dan kemudian Tuhan suatu hari berkata, Abraham, persembahkanlah Ishak kepadaku. Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata persembahkanlah Ishak kepadaku, bukan seperti ketika Tuhan berkata kepada keluarga Kristen berkata,
bawa anakmu untuk jadi hambaku, bukan lebih daripada itu. Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak kepadaku, maka Tuhan berkata bahwa bawa Ishak ke tempat mana Tuhan? Enggak tahu, nanti jalan dulu. Ketika perjalanan itu, Ishak tanya kepada ayahnya, "Ya, di sini udah ada kayu api nih. Di sini sudah ada perlengkapan. Lalu di mana anak domba itu?" Bapak Ibu, kalau kita jadi Abraham, kita tahu yang diminta untuk dipersembahkan itu adalah anaknya. Tetapi kemudian sang anak itu bertanya, "Ya, di mana anak domba itu?" Tetapi Abraham berkata, "Tuhan akan sediakan." Bapak Ibu, kenapa Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak? Bisa jadi hatinya Abraham, fokus hidupnya Abraham kepada anak yang dia nantikan ini. Tetapi kemudian Tuhan berkata, "Bram, ingat, jangan alihkan fokusmu. Fokuslah kepadaku." Dan Abraham berkata, "Allah akan menyediakan." Bapak Ibu, di dalam hidup kita, nilai tertinggi kepada apa atau kepada siapa yang menjadi worship-nya kita? Apakah kepada Tuhan pasti atau bukan? Kepada Tuhan pasti atau yang lain? Ketika Bapak Ibu datang hari ini, ketika kita menyembah dari awal sampai pada pertengahan dan nanti akhir, betulkah nilai tertinggi yang kita panjatkan itu kepada Tuhan atau bukan? Menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas penting ketika kita memposisikan Tuhan di tempat tertinggi dan terbaik sebagai wujud penyembahan kita pada Allah. Inilah persembahan yang utuh itu, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Bapak Ibu, ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu, mengikuti pelayanan, atau aktif di dalam berbagai organisasi kekristenan. Ibadah yang sejati adalah ketika seseorang menjaga tubuhnya, hidupnya, agar tetap kudus, sehingga dia berkenan pada Tuhan. Tubuh dan hidup yang kudus berarti seseorang tidak mencemari dirinya dengan dosa. Mungkin kita tanya, Musa, mungkinkah saya tidak jatuh dalam dosa? Mungkinkah saya tidak bergumul untuk berdosa? Mungkinkah Musa tidak bergumul dengan dosa? Hamba Tuhan juga bergumul dengan dosa. Bapak Ibu, suatu hari saya seringkali berpikir seperti itu. Jangan-jangan dengan pelayanan yang saya lakukan, dengan berbagai persiapan khotbah yang saya lakukan, jangan-jangan saya mempersiapkan khotbah bukan sebagai sebuah bentuk pelayanan saya sama Tuhan, tetapi sebagai sebuah tanda saya jadi budaknya khotbah. Khotbah 1 saya siapkan, selesai dikhotbahkan. Khotbah 2 saya siapkan, selesai dikhotbahkan. Khotbah 3 saya siapkan, tetapi akhirnya saya tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika saya menyiapkan segala sesuatu, ketika bicara tentang pelayanan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, jangan jadikan khotbah ini fokus di dalam pelayanan saya, tetapi jadikan Tuhan tetap fokus di dalam khotbah yang saya buat dan saya gumulkan. Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya tentang pergi ke gereja, tetapi seluruh hidup kita adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Anak Tuhan harus memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan,
yaitu setiap aspek kehidupan harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan menjaga perkataan, pola pikir, tingkah laku, karena setiap hari dalam hidup orang percaya adalah ibadah yang sejati yang dipersembahkan pada Tuhan. Sedangkan ibadah yang tidak berkenan pada Tuhan adalah ibadah yang dilakukan hanya sebagai sebuah formalitas. Bapak Ibu, banyak sekali di dalam pelayanan hampir 19 tahun masa saya melayani. Banyak sekali orang-orang yang saya temui, banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan yang saya temui. Bagi mereka jatuh pada ibadah itu sebatas formalitas. Ibadah, datang, formalitas. Kenapa? Karena saya orang Kristen, maka saya harus ibadah. Gimana setelah ibadah? Ya sudah, selesai. Enggak dapat apapun, enggak bertumbuh apapun, karena hanya formalitas. Sebagai sebuah rutinitas, dan dilaksanakan tidak sepenuh hati. Padahal ibadah sejati bukan hanya sebatas sebuah ritual atau aktivitas gereja, tetapi penyerahan total dalam seluruh aspek hidup kita yang selaras dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Sehingga yang ketiga yang kita pelajari adalah ini. Menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas, bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab seluruh jemaat untuk menjadi satu dalam Kristus, untuk menyembah dan melayani hanya kepada Tuhan. Seringkali orang itu hanya berpikir gini, urusan ibadah itu hanya fokusnya atau tanggung jawabnya pelayan ibadah. Saya ini sebagai penerima sajian ibadah. Karena itu pelayan ibadah itu harus siapkan latihan, pengkhotbahnya harus siapkan khotbah, harus latihan dari awal sampai akhir, supaya tidak meleset, harus hafalkan lagu. Dan kemudian kita datang, dan kemudian kita menikmati ibadah. Enggak. Ketika kita bicara tentang menyembah dengan hati dan melayani dengan kualitas, maka ibadah itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pelayan ibadah. Bukan hanya tanggung jawab pembina ibadah. Tetapi tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu di dalam Kristus untuk menyembah dan melayani akan Tuhan. Karena itu mari kita menyembah dan melayani Allah dengan hati dan kualitas terbaik. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa saya harus menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas? Maka jawabannya ini. Kisah Tuhan Yesus yang tersalib menjadi satu-satunya alasan kita menyembah dengan hati dan melayani dengan kualitas. Ketika kita mengingat kembali peristiwa salib itu, satu sisi peristiwa salib adalah peristiwa yang sudah jadi sejarah 2000 tahun yang lalu. Tetapi sisi lain ketika kita mengingat kembali peristiwa salib, kita diingatkan, karena itulah kita bisa menyembah. Karena itulah kita boleh melayani. Karena dialah, yaitu Kristus, yang telah mati untuk kita, yang menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita, yang bisa berkata, Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kita menyembah Dia dengan hati kita, hati yang telah diperbarui oleh Tuhan. Kita melayani dengan kualitas, tidak hitung-hitungan. Pelayanan itu capek Bapak Ibu. Saya 1 minggu ini kayaknya tarik nafas saja, makan dengan tenang saja sesuatu peristiwa yang betul-betul berharga. Melayani itu capek. Tetapi ketika kita melayani, kenapa kita melayani? Kita lihat salib Kristus. Kristus yang tersalib itu, yang telah terlebih dahulu melayani kita. Bukan hanya melayani,
tetapi memberikan nyawanya untuk menebus kita. Karena itu biarlah saya berdoa, biarlah setiap kita di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan boleh menyelamatkan aku, menjadikan aku anak Tuhan. Tuhan boleh membuat diriku berkomunal di tempat ini. Karena karya selamatan daripada Kristus. Dan aku ingin menyembah, dan aku ingin melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan penyembahan kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetapi satu hal yang saya ingin mengingatkan kita. Kenapa kita harus menyembah dengan hati, melayani dengan kualitas? Karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan, kami bersyukur ketika kami menyembah bukan karena kami mau menyembah. Ketika kami melayani bukan karena kami mau melayani, tetapi karena Kristus yang telah menyelamatkan kami. Karena Kristus yang telah berkarya dan menjadikan kami anak Allah, sehingga membuat kami tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak melayani Tuhan dengan kualitas penuh, dengan kemampuan, dengan pengorbanan penuh. Bahkan dengan hitung-hitungan. Tetapi biarlah kami dengan status, dengan pengorbanan Kristus, membuat kami berkata, Tuhan mau apa lagi? Tuhan mau saya ngapain lagi? Tuhan mau bentuk saya seperti apa lagi? Dan saya siap menjalani itu. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dan menjadikan saya anak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.